Bab 056. Darius dan Adrian refleks bergerak maju melindungi Delia, sementara Regina mematung di tempat. Tubuh Regina membeku dengan bola mata membelalak. Andito ingin menamparkan Delia. Kenyataan itu menamparkan Regina dengan keras. Regina sudah percaya Andito dan Silva tidak mungkin menyakiti Delia tapi penilaian Regina salah. 115. Tolong jaga emosi Anda. Peringat Darius menajam. Pak, panggil Darel. Darius memalingkan wajah, menurunkan tangannya dan mengepalkan di sisi tubuhnya. Sesaat mengatur nafas sebelum menatap lagi pada Delia dan keluarganya. Mulai sekarang hubungan keluarga kita sudah berakhir. Jangan ikut campur lagi. Dan tentang hubungan Darel dan Delima, kalian juga tidak perlu ikut campur. Selama ini meskipun saya mendengar desas-desus kamu menjahati dan membuli Delima, tapi saya tetap tutup telinga. Saya percaya kamu tidak mungkin melakukan itu. Tapi sekarang setelah melihat kenyataan dengan mata kepala saya sendiri, satu yang bisa saya katakan. Delima jauh lebih baik daripada kamu Delia. Sudah cukup. Darius tidak bisa tinggal diam lagi mendengar Andito terus memojokkan putrinya. Sebagai orang tua, jika putri saya bersalah saya pasti akan langsung menyuruhnya minta maaf. Tapi Delia berkata tidak bersalah, maka saya percaya putri saya tidak bersalah. Andito semakin geram mendengar itu. Tak menyangka mereka melindungi Delia sebegininya. Saya mengerti Anda sangat bersedih dan terpukul atas kejadian yang menimpa Silva. Tapi tolong jangan menggunakan kekerasan. Saya tidak akan kehilangan kendali kalau putrimu minimal bersedia mengakui kesalahannya tapi, sudahlah, Andito sudah jengah, kita akhiri saja pembicaraan sampai di sini dan ini akan menjadi pembicaraan terakhir keluarga kita. Darius mengangguk. Baik, saya terima keputusan Anda. Mulai detik ini pertunangan Delia dan Darel. Dan kita tidak punya hubungan apa-apa lagi, termasuk hubungan kerja sama perusahaan. Kalau begitu kami permisi. Ayo, Delia. Adrian menggenggam tangan adiknya dan mengajaknya pergi dari sana. Regina biasanya ngeyel, tapi kali ini tampak diam saja. Langsung pergi tanpa berusaha membujuk Darius untuk berdamai. Dia tampak sangat kecewa. Darius menghentikan langkah sesaat, sementara Regina, Adrian dan Delia pergi dari sana. Hubungan kita yang sudah terjalin selama bertahun-tahun sayang sekali jika hancur dengan cara seperti ini. Tapi jika ini konsekuensi yang harus saya terima karena membela putri saya terima. Saya pernah melakukan kesalahan dan kali ini saya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Saya percaya Delia. Dan sampai kapanpun akan selalu percaya padanya. Darius mengepalkan tangan dan memejamkan mata sebelum akhirnya berbicara lagi. Sebagai seorang teman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kami pernah membawa Delima masuk ke dalam keluarga kami dan berakhir dengan kehancuran. Ini nasihat terakhir dari saya, sebaiknya jangan membawa perempuan itu jika kamu ingin keluargamu baik-baik saja. Jangan sampai menyesal. 2 hari kemudian, kabar pembatalan pertunangan Delia dan Darel seketika menyebar di keluarga besar. Menimbulkan 116. Banyak protes dan kemarahan. Tapi itu tidak berlaku untuk seseorang. Kalau saya bahagia dosa tidak ya?
Dosa besar. Adnan langsung mendelik pada bosnya, saya tahu ini keberuntungan untuk Anda. Akhirnya pertulangan Delia dan Darel resmi berakhir, tapi, ingat mamanya Darel masih sakit. Jadi, tolong berhenti tersenyum gitu. Siapa yang senyum? Saya biasa saja. Saya juga tahu kita tidak boleh bahagia di atas kesedihan orang. Meskipun Mama Darel sudah membaik, tapi tetap saja Adnan harus mencegah bosnya berekspresi berlebihan. Samudra turun dari mobil diikuti Adnan. Selamat pagi, Pak Anton, Anda kelihatan gagah sekali pagi ini, sapa Samudra pada security di kantor. Iya, Pak. Selamat pagi. Terima kasih pujiannya Pak. Samudra juga kelihatan gagah dan tampan sekali. Ngomong-ngomong, kelihatannya Bapak lagi bahagia ya? Oh ya. Saya terlihat bahagia. Iya, senyum Pak Samudra lebar sekali. Hehe. Masa sih? Tapi saya merasa biasa saja. Samudra melanjutkan langkah. Lalu sepanjang jalannya dari lobi menuju ke lift, Samudra menyapa siapa saja dengan senyuman ceria, berseri-seri, shining, shimmering, splendid. Adnan menatap bosnya tak habis pikir. Mukanya begitu masih nggak mau ngaku dia bahagia. Hah. 117. Tidak banyak yang bisa Delia lakukan. Meskipun ingin, dia tidak bisa menjenguk Tante Silva di rumah sakit. Delia sudah beberapa kali datang ke rumah sakit, tapi Om Andito dan Darel selalu melarangnya masuk. Sekarang Delia hanya fokus pada aktivitasnya saja, kuliah dan magang. Untuk bukti-bukti kesalahan Delima, sesuai janji mereka, Adrian dan Andito yang akan mengurusnya. Delia belum bertemu keluarga besarnya, tapi dia bisa membayangkan sepedas dan setajam apa hinaan mereka. Sudahlah, lebih baik sekarang aku fokus kuliah saja. Setidaknya aku bisa benar-benar lepas dari Darel. Semoga kondisi Tante Silva baik-baik saja. Rumah sakit. Sudah 2 hari Silva terbaring di kamar perawatan dengan selang infus masih terpasang di lengannya. Meskipun kondisinya mulai membaik, dokter belum mengizinkannya pulang. Sejak hari pertama dirawat, Silva tidak berbicara dengan siapapun. Ia menutup diri, bahkan dari suami dan anaknya sendiri. Wajahnya pucat, nyaris tanpa ekspresi. Setiap harinya, ia hanya berbaring diam di ranjang, dengan pandangan kosong tertuju pada dinding ruangan yang terbuat dari kaca besar. Dari sana, ia bisa melihat hamparan langit yang kadang biru cerah, kadang kelabu. Awan yang bergulung-gulung tampak bergerak perlahan, seolah mencerminkan hatinya yang kacau. Tapi Darel dan Andito tidak menyerah. Mereka terus berusaha mengajaknya berbicara, meskipun Silva tidak pernah merespons. Ma, suara Andito lirih, penuh penyesalan. Papa benar-benar minta maaf. Papa nggak bermaksud menyembunyikan foto itu dari Mama. Papa baru mendapat kiriman foto itu dari Darius beberapa waktu lalu. Papa hanya menunggu momen yang tepat untuk memberitahu Mama, rencananya, setelah ulang tahun Mama selesai. Silva tetap diam. Hanya kelopak matanya yang sedikit bergerak, tapi tatapannya masih tertuju keluar jendela. Darel berdiri di samping ranjang, namun ia tak sanggup berkata-kata. Melihat ibunya seperti ini membuat hatinya terasa hancur. La ingin memeluk Silva. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk menenangkan hati ibunya.
Tapi mulutnya terkunci, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sana, menatap mamanya dengan perasaan sedih yang tak terlukiskan. Dan semua ini gara-gara Delia. Darrell pasti akan menuntut balas. 118. Sepanjang perjalanan Regina hanya diam dan melempar pandangan keluar jendela mobil. Biasanya, ia lebih suka menyetir sendiri. Namun, belakangan ini ia sering melamun saat berkendara. Bahaya jika terus dibiarkan. Karena itulah, akhirnya Regina menyewa sopir demi keselamatan diri. Sekarang Regina sedang perjalanan menuju ke rumah mertuanya. Lebih tepatnya bertemu dengan ibu mertuanya yang bernama Yolanda. Regina menghela napas dalam. Mereka bahkan belum bertemu tapi Regina sudah segugup ini. Belok ke sini nyonya. Tanya sopir. Iya, Pak. Tak terasa, mereka hampir sampai. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika mobil mulai memasuki kawasan perumahan mewah. Regina semakin gugup. Rasanya ingin kabur saja, tapi itu jelas tidak mungkin. Mobil akhirnya berhenti di depan gerbang tinggi yang kokoh. Seorang satpam mendekat, mengecek kendaraan sebelum mengizinkan masuk. Saat Regina menurunkan kaca jendela, satpam itu langsung mengenalinya dan tanpa banyak bicara, ia segera membukakan pintu gerbang. Regina turun dari mobil, sebelumnya masuk ke dalam rumah dia menarik nafas dalam dan mengeluarkan perlahan. Bu Regina, mari silakan masuk. Asisten pribadi Yolanda, yang bernama Sinta mempersilakan Regina masuk. Regina mengikutinya menuju ke ruangan Yolanda. Tok, tok. Nyonya, Bu Regina sudah sampai. Masuk, terdengar suara dari dalam. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Regina masuk ke dalam ruangan. Setelah itu Yolanda menutup pintu dan pergi. Meninggalkan Regina berdua dengan sang ibu mertuanya. Ruangan ini, sekilas, terlihat biasa saja. Ada satu meja bundar di tengah ruangan, dikelilingi oleh 4 kursi berukiran klasik. Dindingnya dihiasi beberapa lukisan bertema alam dan bunga. Di pojok ruangan, ada sebuah pohon hias hidup berukuran cukup besar, dengan daun-daunnya yang hijau segar, seolah menambah kesan alami dalam ruangan. Tapi bagi Regina, ruangan ini sangat menyesakkan. Ruangan ini menyimpan puluhan memori buruk yang masih melekat kuat di ingatannya. Disinilah ia sering mendengarkan kata-kata yang menusuk lebih tajam dari belati. Disinilah ia pernah menangis dalam diam, menahan diri agar tidak hancur. Disinilah harga dirinya pernah dilucuti, sedikit demi sedikit, oleh tatapan dan ucapan yang merendahkan. Tidak peduli seberapa hangat warna dindingnya, seberapa indah lukisan-lukisan itu, atau seberapa segar. 119. Hijaunya daun pohon di sudut ruangan. Bagi Regina, tempat ini adalah ruang interogasi. Dan hari ini akan terulang kembali. Jadi, kamu sudah tahu apa yang ingin saya bicarakan? Tanya Yolanda. Tidak menatap atau mempersilahkan Regina duduk. Iya, Ma, soal pembatalan pertunangan Delia dan Darrell. Kenapa bisa batal? Darrell berseling. Kenapa bisa batal? Yolanda mengulang pertanyaannya. Regina menelan ludah, semuanya berawal dari foto Darrell dan Delima. Saya tanya kenapa bisa batal.
Lagi-lagi Yolanda mengulang pertanyaannya dengan kalimat yang sama dengan nada suara lebih menekan. Maafkan saya, semuanya salah saya, jawab Regina pada akhirnya. Karena itulah jawaban yang ingin didengar oleh ibu mertuanya. Benar, semuanya memang salahmu. Sebenarnya bagaimana caramu mendidik Delia sampai dia bisa sekurang ajar itu? Memangnya kamu tidak mengajari anakmu seberapa pentingnya hubungan antar keluarga? Atau kamu justru mengajari anakmu jadi pembangkang? Tidak, Ma. Memangnya apa yang bisa saya harapkan dari keturunan wanita rendah dan miskin sepertimu? Regina meremas sisi bajunya sambil menundukkan kepala lebih dalam. Entah apa yang Darius lihat darimu. Kamu tidak cantik, tidak kaya, tidak pintar, latar belakang keluargamu juga buruk. Bisa-bisanya putra kesayanganku memilihmu. Cek cek cek. Yolanda menggeleng-gelengkan kepala sambil menatap rendah Regina. Kamu bilang kamu ingin membuktikan kamu layak menjadi istri Darius dan layak menjadi anggota keluarga kami, tapi nyatanya apa? Kamu merusak segalanya. Kamu melahirkan keturunan seperti Delia yang hanya bisa membuat kekacauan. Memang sejak awal kesalahan saya merestui Darius menikah denganmu. Gen burukmu akhirnya menurun pada keturunan Darius. Lihat saja Delia, dia tumbuh menjadi anak pembangkang, kurang ajar dan semaunya. Aku dengar dia kabur dari rumah. Setelah menolak masuk jurusan kedokteran dan memilih jurusan desain untuk meneruskan warisan Maharani, sekarang membuat ulah memutus hubungan Darius dan Andito. Memalukan, bisa-bisanya keluarga Dharma Putra punya keturunan buruk seperti Delia. Regina semakin kuat mencengkram sisi bajunya. Kata-kata ibu mertuanya tidak pernah gagal menusuk dan mengoyak hatinya. Tentang Maharani dan Yolanda. Maharani adalah istri pertama Hanggoro. Sedangkan Yolanda adalah istri keduanya. Saat itu Maharani tidak punya anak. Jadi, keluarga meminta Hanggoro menikah lagi. Namun, yang sebenarnya terjadi jauh lebih menyakitkan. 120. Hanggoro berselingkuh dengan Yolanda, perempuan yang kini berdiri di hadapannya dengan wajah angkuh. Ketika Yolanda hamil, Hanggoro tidak punya pilihan selain menikahinya. Yolanda bukan sekadar istri kedua, dia adalah perusak rumah tangga orang lain. Seorang pelakor yang merebut suami Maharani tanpa rasa malu. Dan sekarang, wanita itu berdiri di hadapannya, menghakimi Regina sebagai orang rendahan. Sungguh ironis. Lebih parahnya, Yolanda tetap tidak berhenti mengganggu Maharani meskipun beliau sudah meninggal. Yolanda lah yang menyuruh Regina menjual gedung milik Maharani yang seharusnya diwariskan pada Delia. Dan uang 4 miliar itu jatuh pada Yolanda. Wanita tua ini adalah wanita paling licik yang pernah Regina temui. Delima tidak ada apa-apanya dibandingkan perempuan satu ini. Bodohnya Regina mengikuti semua keinginannya demi diakui sebagai menantu. Saya sangat-sangat menyesal menerimamu sebagai menantu. Seandainya Darius tidak menikah denganmu, dia tidak akan punya anak seperti Delia. Sudah bodoh, suka membangkang, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, bisanya cuma memalukan nama keluarga. Dada Regina bergemuruh. Tangannya mengepal di sisi tubuh, berusaha menahan gejolak emosi yang membara di dadanya. Dan kamu bilang apa tadi? Kamu bilang alasan pertunangan Delia dan Darel karena Darel selingkuh dengan Delima kan?
lalu kamu menyalahkan Delima. Salahkan putrimu. Kenapa tunangannya bisa kepincut dengan perempuan lian? Artinya dia yang kurang. Sudah cukup. Regina tak tahan lagi. Dia berteriak lebih kencang daripada Yolanda. Sontak saja membuat perempuan berusia 70 tahun itu ternganga. Tidak pernah, tidak sekalipun, Regina berani membentaknya seperti ini. Kamu beraninya.